Emas, saham, atau simpanan berjangka nih? Lebih cuan yang mana? Selengkapnya di Financial Update. Oke, sebelum kalian mulai investasi, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih profil resikonya kalian apa dulu. Sebenarnya ada 4 profil resiko. Yang pertama itu profil resiko konvensional atau tradisional. Isinya pasar uang. Isinya di dalamnya ya hanya ada tabungan atau deposito, ya, yang benar-benar dia sangat liquid. Dia mau cair kapan aja bisa, mau diambil kapan saja bisa. Tidak perlu ngelihat situasi pasar lagi up atau lagi down. Nah itu, lalu yang berikutnya yang kedua, profil resiko pendapatan tetap. Isinya apa? Isinya ada obligasi. Ya, obligasinya obligasi apa? Obligasi negara, ada obligasi corporate, ya, di mana kuponnya sudah fix. Lalu yang ketiga itu ada campuran dari pendapatan tetap dan yang lebih fluktuatif yaitu saham. Ada reksadana atau dicampur sedikit dengan deposito boleh nggak? Boleh juga gitu. Jadi profil risikonya menengah. Ya, lalu ada yang profil risiko yang paling tinggi yaitu profil risiko high risk. Isinya ya saham ya atau reksadana saham produknya. Nasabah atau orang atau klien yang tidak pernah membeli produk investasi di atas profil resikonya sebelumnya, maka upayakan untuk diberikan edukasi yang lebih detail mengenai resikonya. Misalnya ditawarin dengan produk saham yang resikonya sangat tinggi, dia nggak siap dengan resikonya. Dia hanya ditawarin nanti ada potensi dapatnya lebih gede daripada bunga deposito. Iya kalau pas lagi naik, kalau pas lagi turun, ya dia tidak siap dengan resikonya, tiba-tiba dia mau tarik dananya dan dananya kurang, loss, otomatis apa yang terjadi? Dia akan mencak-mencak, dia akan stres. Nah itu salah satu resiko yang teman-teman harus tahu profil resikonya di mana. Nah sekarang kalau balik lagi pertanyaannya, emas, kalau emas tuh profil resikonya apa ya Ci? Emas itu termasuk yang profil resikonya rendah karena dia nilainya juga fix. Dia termasuk investasi yang safe haven atau tidak terlalu banyak terkena imbas dengan situasi politik atau ekonomi atau lagi ada gonjang-ganjing di luar gitu ya. Ya harga emas ya segitu aja gitu. Dia ngikut dari harga permintaan dan penawaran. Harganya cenderung malah lebih ke arah naik ya. Bertahap gitu. Dia tidak langsung yang naik bagaimana tapi dia bertahap naik. Kalaupun turun ya tidak terlalu yang loss terlalu dalam seperti di saham. Lalu kalau simpanan berjangka termasuk yang apa? Profil risikonya yang rendah. Fix setiap bulan dia terima bunganya. Kalaupun misalnya terjadi penurunan suku bunga, kalau simpanan berjangka ya ngikut sesuai kontrak di awal, bunganya di berapa. Misalnya tenornya selama 12 bulan. Nah, berarti selama 12 bulan itu ya bunga yang diterima sesuai kontraknya di 8% misalnya seperti itu. Jadi resikonya juga lebih termaintain. Nah, teman-teman paling tidak dengan mengetahui profil resiko teman-teman lebih tahu bagaimana sih atau seperti apa sih investasi yang cocok untuk teman-teman pilih. Bagusnya nyimpen di mana ya sekarang? Bagusnya aku beli emas, beli saham atau deposito. Kalau memang nggak siap dengan dengan saham, beli sahamnya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Dari dana kelolaannya ada berapa yang disiapin? Misalnya dana kelolaan cuma ada 100 juta, kita bagi-bagi. Misalnya yang mau paling liquid berapa? Misalnya 50 juta deh taruh di deposito. Ya udah, berarti yang 50 juta boleh disimpan jadi simpanan berjangka. Boleh beli emas nggak sih? Boleh gitu kalau misalnya memang mau. Dibilang naik banyak iya, tapi dibilang menguntungkan banget dan cepet dan besar enggak juga gitu ya. Tapi paling tidak masih lebih aman juga sih. Ya yang kedua kalau misalnya teman-teman mau nyimpen simpanan berjangka mau nyimpennya di mana? Nah ini yang paling penting, teman-teman harus tahu. Nyimpen simpanan berjangka atau deposito, teman-teman harus tahu inflasinya kita sekarang berapa. Supaya inflasi 1 tahun itu tidak menggerus nilai dari simpanannya teman-teman atau depositonya teman-teman. Nah inflasi kita tuh sekarang di berapa sih? Per April kemarin kurang lebih inflasi kita di sekitar 4, something ya, 4, something persen lah. Kalau teman-teman simpanan berjangka atau deposito di bank yang bunganya di atas 4,5 masih oke lah ya. Jadi nilainya tidak tergerus. Boleh juga nih teman-teman simpan di Kopnus Pos
ya. Teman-teman bisa cek sendiri di Kopnus Pos itu kenapa harus Kopnus Pos, apa amannya Kopnus Pos, seperti apa. Informasinya bisa cek di sosial medianya kita. Juga ada Instagram, website, boleh dicek. Sekarang rate-nya kita di berapa sih gitu ya. Jadi pastikan simpanan berjangka ataupun deposito itu harus di atas nilai inflasi Indonesia. Supaya apa? Tidak menggerus pokoknya. Lalu kalau mau masuk ke saham, ya sahamnya saham apa dulu? Jangan masukin ke saham-saham yang memang sahamnya aja masih baru. Harus punya mentor untuk nanya saham mana sih yang lagi bagus. Ya, harus bisa mengikuti pergerakan market. Saham apa sih? Mau saham lokal? Ya udah saham lokal dulu aja, jangan boro-boro mau ngikutin yang di luar gitu ya. Perbankan masih oke, tambang masih oke, ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga teman-teman juga bisa semakin mengerti informasi apa yang disampaikan hari ini, apa itu investasi, bagaimana cara nyimpennya, bagaimana menghitung resikonya. Teman-teman sudah semakin lebih aware. Saya Ime Wong pamit undur diri. Semoga sehat-sehat semua. Sampai jumpa di Financial Update berikutnya.